dalam bayangan saya kemungkinan yang drilling ke upstream lebih yang subsurface tuh mungkin akan lebih ke di luar PLN ya. Kemudian PLN mungkin akan cover yang surface ataupun pembangkit dan fasilitas dan lain-lain. Mungkin satu yang pertama apakah mungkin kemungkinan besar seperti itu gitu Pak ya. Terus kedua apakah memang apa ini ya peningkatan kapabilitas kemampuan untuk subsurface untuk drilling itu bagi PLN mungkin sudah diperhitungkan akan lebih lama mungkin akan lebih mahal untuk punya in-house capability lebih bagus kerjasama dengan yang pihak yang lain gitu ya untuk itu ya yang kedua. Yang ketiga tadi kan soal rig itu ya pernah dibahas di Inaga juga tuh gimana kalau rignya bisa dipakai bareng-bareng gitu ya PGE kemudian PLN kemudian Geodipa datangin dari luar negeri gantian schedule-nya bisa di apa coba di-align-kan sehingga bisa dipakai gantian dalam satu waktu tertentu sehingga bisa lebih murah dan juga hal-hal yang lain. Bagaimana tuh menurut Bapak peran negara yang ideal tuh supaya bisa bikin murah eh, capex-nya ya. Tentu ada masalah sosial tadi, tapi saya juga melihat ada masalah di yang hal tadi kayak gini-gini nih, masukin rig nongkrong dulu di pelabuhan, nanti keluar lagi, masuk lagi gitu. Bagaimana supaya BUMN bisa lebih konkret ya kerjasamanya untuk menghemat hal-hal seperti ini banyak yang bisa dilakukan dengan bersama-sama tentu bisa bisa lebih menekan cost terutama eksplorasi ya eksplorasi dan juga mungkin event yang lain gitu ya siapa sih yang harusnya punya memerankan peran ini dari negara tentu nggak bisa PLN tentu nggak bisa PGE gitu siapa sih yang harusnya bisa dan bagaimana harusnya peran negara kalau memang komitmen dengan renewable bisa menurunkan ini dengan mengkoordinasikan mengkolaborasikan semua BUMN non event swasta ya, di Indonesia untuk geothermal. Mungkin itu pertanyaannya Pak Budi, Pak. Mohon Iya, maaf kalau ada yang salah. terima kasih Pak Oke, Tommy. makasih Iya, Bung Tommy. Lanjut silakan iya, Pak Budi, Pak Lambok, iya. Raffi. Pak Tommy itu ya yang kita ketemu ada seminar apa? Air Ada itu. seminar geothermal, iya, iya Eh, Pak, yang eh, chemistry waktu itu ya oh, Pak oke, Budi. oke. Ya, ya. Iya. Saya malah lupa. Ya, ya, Pak Tommy. Jadi apa ya? Tadi yang pertama GK ya antara upstream dan downstreamnya gitu ya. Ya kalau GK Eh, tuh dalam bayangan saya kayaknya mungkin PLN lebih oke, saya yang subsurface, pembangkit, kemudian ngebor-ngebornya tuh dikasih dikasih apa kerjasama dengan pihak lain dalam gambaran saya Pak Budi mungkin bisa. Iya, jadi untuk pengembangannya ya, untuk pengembangannya tadi itu upstream memang kita cari cari mitra strategis ini. Nanti saya jawab juga kaitannya dengan kompetensi upstream di PLN itu seberapa penting gitu ya. Em, si si mitra strategis itu akan eh, mendevelop upstream. Tentunya yang kita cari mitra strategis yang sudah apa namanya punya experience dan apa keilmuan gitu ya untuk upstreamnya. Karena apa? Karena em, walaupun nanti kita membentuk SPC-nya itu di downstream tadi yang tapi kita butuh em, apa semacam latihan dalam bentuk job shadowing ya mungkin ya kalau bahasanya ya selama masa eksplorasi dengan partner agar kompetensi upstream di PLN Group itu juga juga meningkat gitu. Nantinya sih karena ini memang WKP PLN kalau setelah dapat ini entah itu akan dirimbus dan asetnya tetap jadi aset PLN. Kalau kalau ini yang downstreamnya itu justru yang nanti akan jadi aset SPC tadi ya. Kalau desain skemanya porsinya 70% dari si mitra strategis dan 30% dari PLN Group. Dalam hal ini kita PLN IGO. Jadi kepemilikan aset downstreamnya itu malah dari PLN Group hanya 30% dan 70%-nya milik milik mitra. Tapi memang dalam pengembangan awal untuk upstreamnya ya responsibility maupun Di apa mitra ya. namanya ya resiko itu di di tempat mitra strategis. Walaupun kita
bisa masuk lebih awal pada saat em, studi, kemudian pada saat eksplorasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas di sisi upstream untuk PLN Group. Jadi skemanya kira-kira Oke, seperti Pak. itu. Jelas, Pak Budi. Terima kasih. Pak Lambo, mungkin pertanyaan yang berikutnya kalau tadi. Ya. Iya, mungkin untuk eksplorasi tadi seperti yang disampaikan Pak Tommy benar Pak. Itu pembagian scope saja. Memang udah terjadi pembagian scope. PLN lebih kepada infrastruktur pendukung dan partner di fokus di upstreamnya ya, di downstreamnya PLN akan lebih banyak terlibat. Kemudian ide tentang rig bersama, eh itu mungkin sudah bisa juga Pak di ini, tapi memang dalam pengalaman ya menyatukan pemain ibaratnya menyatukan Real Madrid, Barcelona dan Liverpool ini susah ini. Susah ya. Gimana? Jadi Teoriticalnya bisa, Pak ya. Tapi iya, begitu mau ini yang menjadi problem karena prakteknya interestnya rasanya. sama Pak. Interestnya ingin menjadi nomor satu di Indonesia. Itu yang menjadi problem. Baik PLN, baik Pertamina, baik PGE. Ya, Nah, Pak. ya mungkin ada saatnya nanti mungkin dari dorongan dari apa para pemangku kepentingan untuk menyatukan para player-player nasional ini ya. Ya mungkin itu kalau komen saya Pak, itu bagus sekali. Artinya kita kan risking cost ya. Bagaimana mengefisiensikan cost itu luar biasa. Tapi lebih daripada itu sebenarnya cost itu ada hal-hal lain selain teknis yang menyebabkan itu terjadi, costnya high. Pertanyaan Pak Tommy terakhir, peran negara yang ideal sebenarnya sudah lama Pak dibicarakan. Bagaimana seandainya kan tidak pernah membiayai eksplorasi, tapi bisa sangat terreduce kalau ada government drilling. Mungkin itu respon dari kami, Pak. Iya, Mungkin terima kasih sebatas Pak itu. Terima Selamat. kasih. Emang Terima kasih. ya kalau dengar cerita orang dulu tuh minyak kan lebih data Pertamina waktu itu ya. Pertamina yang punya data tuh kan lebih akurat, lebih detail lah ya. Itu pun masih ada cost recovery kan. Geothermal kan datanya masih sangat mentah dan nggak ada cost recovery. Tapi nanti mudah-mudahan Pak Danantara mau invest Pak untuk yang itu Pak. Untuk Ya, yang Pak. ngedring government drilling Danantara invest Pak. Jadi PLN, PGE, Geodipa nanti udah dapatnya udah bukan mentahan lagi lah, udah lebih pasti. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih semua Ya, atas. terima kasih Pak Tommy. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Tommy. Kita beri kesempatan seorang pakar, saya tahu persis eh, sejak Asosiasi Panas Bumi ya Pak, pernah ketua, Bapak Riki Ibrahim. Silakan Pak Riki. Pak Erwin nanti ya di sesi berikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya ya. Saya kasih komentar nih, Bang Lambok, Bang Budi ya. Itu GK sekarang top lah. Ya, karena ada Bang Lambok dan Bang Budi sekarang PLN sudah 30%. Nah, tinggal didorong jangan 30%. Kalau bisa 50%. Ya. Tetap solusi risiko itu di dalam bisnis itu ya mau nggak mau 50-50 gitu. Nanti cara pembayaran, wah saya nggak punya duit dan sebagainya, itu pembicaraan belakangan. Bisa nanti kita minta ditalangin dulu dan pembayaran belakangan itu bisa lah dibicarakan ya. Nah, namun saya melihat ya, yang kritikal di sini lagi apa? Pemilihan partner. Mitra itu paling sulit. Kalau satu partnernya mau nggak mau, kita gampang kan kalau satu. Tapi kalau partnernya dua, tiga, bagaimana
mencari partner yang baik gitu. Nah, saran saya kita fokus ke 5C ya. Kalau kita pinjam uang di bank tuh 5C. Dia kan ada capital, kredibilitas, condition, ya itu. Jadi kita jangan terkecoh, wah I'm a geothermal company, saya udah pernah ngerjain geothermal, wah banyak banget nih, saya udah, nggak usah gitu. Perusahaannya punya duit nggak? Bisa akses duit nggak? Itu aja, ya cari mitra. Itu yang saya tidak mendengar tadi paparan, yang mudah-mudahan menjadi masukan. Lalu yang lain apa? Yang lain kita minta program. Program tuh jangan ngebor 3 sumur. Ini udah nggak ada eksplorasi lagi. Ini WKP-nya PLN. Ya. Risiko panas bumi itu, ya, secara umum ya. Kita lihat contohnya aja di Dieng, ya, di Sikidang. Betul. Exitnya tinggi. Di mana lagi? Karahabodas. Exitnya juga tinggi. Ya. Terus di mana lagi? Katanya Sarula sedikit ya. Namun ada mitigasinya. Ya, jadi geothermal tuh di belakang high risk tuh bohong deh. Lihat lapangan-lapangan lain itu bagus-bagus. Ya, memang ada exit, memang itu mau nggak mau kan, ini kan di lingkungan vulkanik ya, pasti ada exit. Nah, ini tetap bisa dimitigasi dan juga tidak 100% risiko ya. Jadi yang disebut dengan risiko terus terang aja di kacamata investor itu karena begitu dia masuk disuruh pilih seperti beli dikasih kucing dalam karung. Ini kamu ambil PPA nih ya. Ini 220 megawatt. Datanya mana? Ya nggak ada data-datanya, ambil aja 220. Nah itu high risk. Begitu dia lakukan ke dalam, ternyata nggak 220 gitu. Nah itu high risk. Namun kembali lagi, kita minta mitra kita ini yang bonafit. Kalau ngebor tuh jangan 3 sumur. Ya, dia harus drilling campaigns di atas 10 sumur. Ya, estimasi satu sumur 5 megawatt lah, kurang lebih kayak gitu kan. Ya, rata-rata sumur itu yang apes-apesnya 5 megawatt. Kalau 10 sumur 50 megawatt. Kenyataannya secara statistik, kapan nanti bisa duduk sama saya punya data-datanya juga, itu ternyata si Subir Sanyal itu dia presentasi ya, itu sudah di atas 50% gitu. Nah, oleh karena itu juga penting. Atau strategi lain, oke, saya akan ngebor pakai gradien temperatur dulu. Sumur-sumur yang kecil tuh yang slim hole tuh yang 500 meter. Untuk apa? Untuk memastikan yang sumur besarnya tidak gagal. Nah, itu pun juga harus kita dengar gitu di dalam komunikasi GK kan ada prosesnya. Ya, itu juga kita harus tahu nih memilih investor sampai titik situ bagaimana ya. Kalau memang dia sama sekali nol, ya mau nggak mau dia suruh suruh hire saya lah gitu. Nanti saya bisa bantu deh sana ya. Terus yang keempat, yang lainnya lah, yang tadi disebut juga berapa kali itu risiko. Tadi saya sudah sampaikan kan. Jadi pertama itu exit bisa di zone formasi exit dan sebagainya bisa dimitigasi apabila kita sudah ngebor satu dulu. Kurang lebih itu kan. Mau nggak mau. Kita kalau nggak mau ada risiko, ngerjain apa gitu loh. High risk, high return kan mestinya kan gitu. Namun juga tidak bisa kita minta geothermal itu di atas 2 digit. Ya saya sama teman-teman asosiasi yang sekarang ya tidak sependapat. Apalagi setelah ada sama si mbaknya itu kan waktu itu juga data-data dari saya ya mengenai harga 14 sen, 18 sen. Aduh, udah mimpi aja deh saya bilang di Indonesia dibilang gitu. Ingat nggak ya peristiwa waktu itu Jonan kontraknya siapa perusahaan dari Italia sama Turki sama satu lagi Filipina yang minta di atas 10 sen ditolak sama Jonan. Waktu zaman Sudirman memang tanda tanganin ya. Tapi setelah itu mana? Ya mohon maaf, nggak bisa lagi. Bukannya saya tuh sok gimana nggak mungkin pendanaan PLN bisa di atas itu gitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu apa? Yang perlu kita minta insentif pemerintah dan itu pun pemerintah udah oke. Perpres 112 itu saya ikut.
Ya, waktu itu saya masih di Yodipa, dan saya senang lah semua teman-teman di sana ya, bagus semua. Ya, dia bisa mengkondisikan dan dia juga cepat belajarnya. Eh, BKF keluarin itu tax allowance-nya juga bagus, dia kasih tahu ya. Jadi harga tuh bisa turun dengan tax allowance yang ada, fasilitas BA masuk, serta pembebasan PBB. Itu belum lagi dengan adanya government drilling yang sekarang lagi mandek nih ya, government. Terus saya ceritain. Jadi drilling itu menjadi risiko ya, ini harus dihindarin. Jadi nanti kalau pas lagi ngebor, kesalahannya siapa? Partner kita atau bukan gitu. Jangan nanti kesalahan partner kita, dia nggak bisa ngebor juga dan sebagainya, dia bebanin juga ke kita gitu. Jadi kita juga harus hadir walaupun kita tuh bukan orang jago ngebor, tapi kita harus hadir, harus kita melihat pengambilan keputusan, kita harus ikut. Ya, saya dulu tuh langsung saya ikutin gitu, walaupun teman-teman ya mungkin nggak suka kalau saya ikut campur. Intinya bukan saya ikut campur, ya ya kan saya sebagai pemimpin ya kita harus melindungi, kita harus bertanggung jawab. Ayo kita ikut. Memang orang dikerecokin gitu kan. Tapi itu intinya, saya sama sekali tidak pernah saya minta sama vendor. Jangan minta sama vendor, ya, ya. Nah, jadi untuk drilling, yaitu tadi jangan sampai ada dispute. Nanti jangan-jangan kesalahan operatornya dia, drillernya dia bilang, wah ini Pak, ataunya drilling jadi mahal kan. Mahalnya drilling karena apa? Sewa rig. Rignya paling mahal di situ. Ya. Nah, lain yang resiko-resiko itu adalah kembali lagi pembayaran. Ya, pembayaran tadi kan namanya pembayaran di bawah 10 sen, ya tentu kita lihatnya dari WACC-nya. WACC itu WACC ya. Weight average-nya. Ya, dari satu keekonomian atau bunganya situ. Ya, saat ini BUMN memang lebih mudah gitu, kira-kira sekitar 6 sen itu masih bisa dapat. Nah, ini kekuatan dari PLN, bisa kita ajuin ke situ strukturnya gimana ya, ya pakai WACC-nya. Ya, saya nggak tahu saat ini ya, tapi mestinya kita bisa usulkan, ngomong sama sama walaupun bukan BUMN, tapi karena ini BUMN ya, jadi yang masuk. Nah, disitulah bagaimana ininya struktur dari untuk mendapatkan pinjaman tadi. Apakah bisa nggak mendapatkan dengan bunga murah? Intinya di situ. Jadi namanya investor, ya menurut saya tuh dia betul-betul harus membiayai semua, betul-betul investor kan. Nah, jadi di panas bumi itu dia high investasi di depan, ngebor dan sebagainya, itu investasi. Bank nggak ada yang mau minjemin. Disitulah harus cari partner yang good partner, yang punya duit. Ya, saya nggak tahu nanti yang 30% diminta di depan atau dan sebagainya, tapi negosiasi harus berani gitu. Ya, jadi tadi apa sistemnya kan GK kan. Ya, saya pikir nggak ada masalah ya. Tetap instrumennya adalah harus apa namanya, kalau udah 30% dia mestinya udah senang kan. Oh ya, saya dapat lebih besar gitu loh. Tinggal nanti mekanisme pembayaran dan sebagainya ya. Namun di sisi lain PLN tadi sudah sampaikan juga, bagus itu apa? Masyarakat, sekarang masyarakat ini kan yang sensitif. Dia mau di depan. AMDAL dia di depan. Infrastruktur dia di depan. Oh, itu luar biasa itu. Itu luar biasa benar. Benar-benar apa namanya, saya senang dengar tadi ya. Terus lainnya, nah yang kalau bisa fleksibel. Saya ngomong kayak gini nggak apa-apa ya. Silakan Pak. Mudah-mudahan masih ada. Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak Riki. Kita diskusikan untuk mengenrich gimana pengembangan ke depan strategi kita. Ya. Oke, terus ke depan itu PPA-nya tadi kan juga harus fleksibel. Ya, misalnya tadi jangan langsung PPA besar 100 megawatt walaupun potensinya masih bisa 100 megawatt, tapi dia bisa yang P50-nya berapa dulu sih? Mau 20? Oke, 20. Tapi karena saya orang dalam PLN, nanti saya urusin lagi kalau untuk ekspansi. Gitu loh. Ya, jadi tetap di mata investor mitra kita, kamu saya punya kekuatan ini untuk sampai 100. Yang penting Anda ngebornya benar. Ini potensinya besar kan, apalagi yang saya lihat itu potensi-potensi itu bagus itu, apalagi di Ungaran itu, Ungaran lagi perlu bener gitu. Ya, itu resource-nya juga bagus.
terus juga lagi butuh listrik juga, itu bagus, confidence lah gitu ya. Ini masukan dari saya. Nah, untuk isu tadi perpanjang PPA itu tergantung dari WKP-nya itu sendiri kan. Nah, saya pernah waktu itu simulasi. Saran, kira-kira menarik nggak? Kalau menurut saya ya pribadi, menarik. Contohnya aja, Chevron, saya dulu di Chevron. Ya. Saya dulu Chevron derajat. Chevron itu menjual derajat sama Gunung Salak setelah beroperasi 23 tahun. Dia beroperasi 23 tahun. Yang mestinya 23 tahun kan tinggal 7 tahun lagi. Tapi karena waktu krisis ekonomi, saya ikut negosiasi, ya si Amosis itu bisa 4,2 kan sama Pak Samsudin Marsah. Itu saya ikut di situ ya. Tapi diperpanjang 15 tahun. Nah, itu loh. Ya, memang waktu itu negosiasinya diperpanjang 10 atau 15. Jadi kita bisa dapat 15 tahun ya. Mungkin kalau lapangan lain dia lebih panjang lagi. Nah, artinya apa? Perusahaan besar menjual 23 tahun sudah beroperasi, payback dia sudah dapat, dia jual seingat saya ya, itu sekitar 2,3 apa 2,5 miliar US dollar, termasuk 20%, 30% sahamnya yang ada di Filipina. Tapi intinya apa? Intinya asetnya itu, waduh, ya cukup gede lah itu. Ya, jadi diperpanjang menurut saya ya, walaupun secara ekonomian mungkin ditambah tahunnya tadi ya, pemerintah pasti memberikan perpanjangan ya, nggak begitu banyak signifikan tapi cukup berarti. Nah, cerita mengenai RIK nih ya, kalau kita RIK itu dijadikan satu karena setiap perusahaan katanya kan mau ngebor. Memang saat ini RIK ini kurang karena kebutuhan di oil and gas sendiri juga lagi sulit. Ya. Ini pandangan saya, memang pengusaha RIK itu di Indonesia tuh dia kekurangan financing, tidak ada keuangan, ya, karena dia tidak punya kapasitas keuangan yang baik. Ya, saat ini RIK-nya sendiri juga rusak dan tidak bisa di-maintain ya, dan bahkan ya dia tutup gitu loh. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, jadi informasi bahwa RIK di Indonesia ini kurang. Nah, sedangkan untuk mendatangkan RIK baru, pengusaha RIK di Indonesia juga tidak bisa membayar harga RIK gitu, ya. Nah, si perusahaan kalau dia bisa membeli RIK, memang 1-5 sumur misalnya tadi kan, dia rugi. Tapi setelah 6-7 sumur, dia nggak bayar RIK lagi. Itu ada keekonomiannya itu, saya pernah baca ya. Ada keekonomiannya, jadi kalau dia beli RIK itu memang, ya, namun perusahaan kalau sampai beli RIK, saya pikir juga dia kan mikir juga kan, harga RIK yang 1.500 HP mungkin sekarang sekitar 25 jutaan ya, 20-25 jutaan juga, waduh ini investasi, bukan membelinya aja, juga pemeliharaannya itu bagaimana dan sebagainya. Jadi ide bersama RIK tadi, kontraktor itu, intinya bukannya ganti-gantian apa tadi RIK-nya ya, karena kalau ngebor ganti-gantian, ingat mob demobnya juga mahal itu, yang paling mahal kan mob demobnya gitu ya. Ya, jadi idenya adalah si kontraktor dikasih jaminan, ini kontraktor lo Anda cari financing, Anda cari RIK-nya speknya seperti ini, nah itu loh. Nah, jadi nanti si masing-masing perusahaan mengajukan, oke, saya 5 sumur, Anda berapa? 5, oke, jadi semuanya 20 apa 30 sumur. Nah, si pengusaha drillingnya, dia yang carikan RIK-nya dan dia nanti mengoperasi di sini 1 sumur di sini. Jadi sehingga mereka bisa memberikan masing-masing tadi itu. Idenya seperti itu. Nah, lainnya ya saya pikir sudah dijawab semua ya, dan saya senang lah ada Bang Lambok udah jago-jago semua kan, makanya khusus saya mau dengar nih, waduh mudah-mudahan cepet lah ini jadi nih, saya sih yakin jadi, apalagi tadi aku udah lihat Cina tuh kan, Cina tuh udah pernah ngambil kelas training panas bumi sama saya sama Don Fang kemarin, jadi saya pikir wah nih mudah-mudahan Cina kalau memang saat pertama dia begitulah ya, udah kelihatannya sombong apa gimana, tapi 2 ketiga dia bagus juga, mudah-mudahan bisa jadi player juga lah si Cina nih.
Oke, mohon maaf kalau ada saya salahnya ya, dan saya tetap senang ada banyak kemajuan. Aduh, ini luar biasa nih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih Terima banyak kasih ya, Pak Pak Diki. Riki, luar Silakan biasa. ditanggapi Pak Banyak Budi, sekali Pak Lombok. masukan-masukan ya untuk perbaikan kita ke depannya, Pak ya. Emang apa namanya? Tadi untuk partner ya, partner kita susah nyari partner, jangan sampai kalau kita dapat partner malah partnernya nyusahin gitu kan. Jadi banyak sekali tadi yang disampaikan Pak Riki, gimana caranya kita bisa dapat partner yang memang qualified gitu ya, Bonafit. Terus iya ini Pak Riki tadi yang mungkin sedikit yang 30-70 itu memang yang untuk 3 WKP ini ya, dengan tahapan GK yang baru di mana ada em, pre-studi atau joint studi di awal sebelum masuk ke signing GK itu masing-masing apa calon strategic partner itu bisa menyampaikan masukan-masukan ke kami ke PLN Group, termasuk misalnya 70-30-nya mereka wah ini biar resikonya sama 40-60 atau 49-51 gitu tuh. Itu terbuka dari partner untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, termasuk hal-hal lain yang kaitannya sama apa karakteristik yang spesifik di masing-masing lokasi yang beda ya. Misalnya kayak Tangkuban Perahu kan ya sama-sama kita ketahui di sana lumayan asam Pak Riki, asid, dan juga karakternya dia masih ini ya, masih vulkano muda ya. Terus kalau di Tulehu kan ada intrusi air laut, dan di Ungaran tadi sampaikan Pak Lambo karena ada akses yang di atasnya ada apa candi ya, jadi cagar budaya. Hal-hal yang nantinya jadi apa menyulitkan pada saat pengembangan akan dicari solusinya bersama antara PLN dan calon partner. Beda kalau yang sebelumnya kan memang langsung tahapannya langsung tender GK, sehingga mau nggak mau harus ngikuti dokumen yang memang sudah disiapkan oleh PLN. Kalau yang sekarang untuk 3 WKP yang lain, sebelum ada proses procurement atau tender dokumen GK itu bisa ada inputan-inputan, masukan-masukan hasil dari 6 bulan studi yang dilakukan oleh calon partner. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Riki, banyak sekali masukan yang kami catatin. Pak Lambok, kalau ada. Cukup, makasih. Saya nggak berani mengomentari maha gurunya Panas Bumi, Pak. Saya mohon izin. Terima Selamat. kasih masukannya. Kami Ya. kami evaluasi lagi, Pak Riki. Terima kasih. Baik, jadi suatu rezeki baru ini PLN IGO dapat advis dari seorang yang sangat kompeten, berpengalaman di bidang geotermal. Kita jeda sejenak Pak ya, kasih istirahat juga untuk narasumber, lalu masuk ke sesi berikutnya. Sudah ada Pak Erwin Kasim, kemudian dari Ormat ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Kita istirahat sebentar 5 menit sambil mendengarkan informasi dari panitia penyelenggara. Oh ya, minggu depan juga masih membahas tema geotermal dari PT Pertamina Geotermal, Bapak Direktur Geotermal Pertamina. Bapak Julfi Hadi, Direktur Utama PT Geothermal Energy. Untuk webinar minggu depan Jumat 14 Maret, waktu yang sama.
Kita masuki bagian tanya jawab terbuka. Dimulai dari Pak Erwin Kasim, kemudian dari Ormat, dan juga diundang kepada teman-teman lainnya yang hadir untuk berpartisipasi secara aktif. Silakan Pak Erwin Kasim dari Masyarakat Konservasi Efisiensi Energi Indonesia. Silakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Erwin. Saya diundang kembali. Salam kenal untuk Pak siapa nih? Pak Widi, Pak Budi ya, Pak Budi dan Pak Lambok nih. Saya sering dengar, saya ikuti presentasinya. Juga mohon izin pada senior saya nih, Pak Riki. Beliau sama-sama dulu di Chevron, cuma beliau bermain di geothermal, saya di oil and gas-nya. Izinkan Pak Budi, saya hanya ingin tahu sampai seberapa jauh bagian riset and development R&D-nya PLN bekerja sama dengan pemerintah, baik dengan SDM atau dengan kementerian lain, perhubungan atau kementerian perindustrian, untuk melihat peluang penggunaan geothermal produk itu tidak jadi listrik sebagaimana yang kita lihat hari ini ya, secara konvensional. Karena untuk daerah-daerah yang sumber geothermalnya besar, misal daerah timur, ya, kita ini ada ring of fire, sementara daya serap listriknya kecil sekali di daerah tersebut. Untuk dievakuasi ke Jawa rasanya tidak mungkin karena infrastruktur jaringan transmisinya tidak ada dan mahal sekali. Nah, bagaimana PLN sudah melihat peluang ini bersama dengan pemerintah, melihat kalau bisa 70% lah produk dari geothermal ini tidak jadi listrik, tapi jadi bahan bakar, namanya green hydrogen. Mungkin PLN sudah tahu, karena saya dengar PLN sudah punya pilot project itu di belakang Hotel Mulia. Saya lihat ada satu filling station dipakai untuk mobil. Saya nggak tahu mobilnya dipakai untuk apa itu. Nah, kalaulah peluang ini ada di daerah timur, di mana industrinya mungkin ada, di sana ada smelter, ada boiler, ada transportasi mungkin kapal-kapal yang bolak-balik ke Jawa, daripada dia bakar BBM, malah bisa nanti timbul ke Pertamina kasus kedua. Bagaimana kalau direm lah penggunaan BBM, gunakanlah hidrogen untuk masa depan. Karena secara teknologi, saya lihat di Jerman, di mana itu di Eropa, di mana di Cina maupun di Korea, itu hidrogen sudah mulai dilirik lah, sudah mulai berkembang. Nah, ini mungkin peluang untuk kawan-kawan kita di UI ini bisa bantu. Siapa tahu ada teman-teman anak-anak S3 kita yang mau mulai multidisiplin untuk industri, apakah untuk transportasi. Mungkin ini sekedar masukan aja, concern barangkali sudah dilakukan oleh pemerintah, punya update, mohon di update. Terima kasih, itu aja atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Budi, Pak Lambok, masukannya. Terima kasih Pak Erwin. Sebenarnya untuk green hydrogen yang memanfaatkan panas bumi ya, itu kalau di IP sudah ada pilotnya Pak di Kamojang Pak ya. Di Kamojang itu mereka sudah, tapi skalanya belum skala besar sih Pak memang. Jadi menggunakan ada hidrogen plant yang kemudian listriknya menggunakan dari listrik panas bumi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk tadi isunya memang pada saat mengembangkan satu potensi panas bumi, di mana potensinya besar tapi kemudian demand listriknya nggak ada, evakuasi dayanya akan kemana gitu kan ya Pak Heru. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk di scale up menjadi kapasitas besar untuk memproduksi green hydrogen. Dan jadi terutama untuk ini ya Pak Karim ya. Jadi mobil yang sekarang EV itu kalau saya baca banyak literatur, di masa depan akan dikalahkan lagi ya satu teknologi mobil hidrogen Pak ya. Nah pada saat demand sudah banyak, saya yakin green hidrogen dari panas bumi bisa mengisi ceruk pasar itu Pak Karim. Amin.
Saya rasa itu Pak Lambo, silakan kalau misalnya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Langsung straight to the point. Memang problemnya selama ini kita hanya berpikir listrik ya, sehingga bergantungnya ke PLN. Jadi yang menjadi musuh utama PLN karena tarifnya rendah. Jadi itu luar biasa. Pertanyaan seberapa jauh pengembangan R&D PLN bekerja sama dengan lembaga lain untuk penggunaan geothermal selain listrik ini terkait dengan resource yang tidak didukung oleh demand. Jadi memang untuk R&D PLN itu dilakukan oleh PLN Puslitbang di Duren 3. Sejauh ini yang kami tahu bahwa PLN tuh terus fokus sekarang untuk pengembangan geothermal for green hydrogen seperti yang Pak Erin ikutin. Jadi kita di PLN ada namanya green hydrogen, ada blue hydrogen. Green hydrogen itu dari Kamojang yang memang source untuk untuk generate hidrogennya melalui dengan renewable energy, yaitu masih dengan teknologi elektrolisa. Uh, yang menjadi problem sebenarnya dalam teknologi kita, secara teknikal ini feasible, sudah bisa dilakukan dan sudah dilakukan selain dari green hydrogen dengan bahan dasar hidrogen juga menuju green ammonia. Green ammonia itu arahnya kan kepada logistik yang lebih murah ya. Hanya memang ketika nanti hidrogen ini kemudian digunakan, dikonversikan lagi menjadi listrik, itu menjadi tidak financially not feasible. Jadi kan memang harus ada dua kan, harus tiga sebenarnya. Technically viable, financially feasible, and environmentally sustainable. Nah, mencapai ketiganya ini yang menjadi problem. Secara ininya technically viable dan environmentally sustainable sudah tercapai. Tapi financially feasible ini yang menjadi problem, masih teramat sangat mahal. Tapi kita sangat optimis karena juga kalau kita ikutin, kita trace back lagi teknologi solar cell, itu kan teknologi luar angkasa. Teknologi yang sangat mahal dulunya 60 tahun yang lalu. Kemudian berkembang-berkembang dengan inovasi yang akhirnya sekarang menjadi sangat murah. Dan untuk ini R&D dari PLN itu sangat gencar untuk saat ini sedang mengembangkan elektrolisanya, bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi. Tapi di mana saja perguruan tingginya memang tidak secara terbuka karena biasanya R&D kan agak konfidensial ya Pak. Tapi kami mengikuti perkembangannya. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Erwin, PLN juga sudah memikirkan bahwa geothermal itu tidak hanya untuk menghasilkan listrik, tapi menjadi sumber energi baru. Kita sebutkan energi baru di masa depan yang kita percaya akan menjadi mainstream energi. Salah satunya adalah green hydrogen dan green ammonia. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, kita beri kesempatan sekarang dari Ormat, tolong sebutkan nama. Silakan. Unmute. Selamat sore Pak Dion. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, selamat sore. Nama saya Dion dan ini kolega saya Felix. Kami dari Ormat, lalu saya Direktur Utama Ormat Geothermal Indonesia. Selamat sore, terima kasih Pak Adi sudah diberi kesempatan. Pak Budi, Pak Lambok, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini sehat-sehat Pak Dion. Pak Dion Dan saya pasti punya senior yang sangat luar biasa nih Pak Riki ada di sini, senior kami semua. Ini tema mengenai Gika dan tentunya kayaknya kurang adil nih kalau pelaksana Gika-nya sendiri nggak ngobrol di sini. Ya, Jadi ini kami pelakunya Jika ini pelaku Pak Adi. Gika. Inilah pelakunya, tersangkanya sekarang. Ya, Bicara. Hormat, hari ini kami tanda tangan Gika untuk Songa dan Atedai. Dan tentunya ini pertama kali Gika yang ditandatangani dan Hormat adalah mungkin di gerbong pertama untuk melaksanakan program yang kalau menurut kami program PLN Partnership ini kerjasama antara developer dan PLN juga IP tentunya
adalah program yang, kalau menurut kami, program yang sangat luar biasa. Ya, begitu PLN membuka program ini, Ormat langsung daftar. Kita beli. Itu ceritanya registrasinya harus bayar, Pak, kalau waktu itu. Kami beli langsung 5, Pak. 5 lokasi, Mantap. kalau boleh kami dia ambil semuanya. Lalu tapi PLN sama IP kata Pak Budi, kata Pak Lampuk, jangan semua dong. Ormat ini mau serakah banget. Jadi kami ambil dulu yang kecil-kecil karena dikasih izinnya yang kecil-kecil, kami ambil yang 10 sampai 20 mega di Songa itu adalah di Pulau Bacan, dan di Atadai itu adalah di Pulau Lembata. Jadi ini kerjasama yang kami kira secara struktur bisnis dan sebagainya adalah yang menguntungkan buat semuanya. Karena kami membagi risiko, kami membagi ya tentunya profit nantinya dengan PLN, dengan IP, ya. Dan nanti kalau kami sudah melakukan drilling, pertama kali akan dilakukan ini setelah kami tanda tangan. Jika ini memang PLN akan masuk dulu melakukan pembuatan well path dan infrastruktur. Lalu kemudian ketika infrastruktur sudah jadi dalam 9 bulan kami akan kirimkan rig untuk kita drilling. Jadi tahun 2026 Pak, izin Pak Budi, Pak Lambok, karena sesudah 2026 kita akan bersama. Kami akan bor dulu mulai tahun 2026, Songa pertama, sesudah itu 3 well kita akan bor, 3 sampai 4 well, lalu kita pindah ke Atadai 3 sampai 4 well. Nah, dari situ baru kami melakukan 70-30 dengan Pak Budi dan Pak Lambok nih, ya. Siap, terkopi Pak Dion. Lalu kita development ke depan, Pak. Mudah-mudahan ketemu, mudah-mudahan ini juga mudah-mudahan lancar semuanya, dan harap doa dan dari support dari semua pihak, karena ini adalah terobosan, sekali lagi, program yang kami anggap nih dari developer atau dari kami pelaku pelaksana bisnis di Panas Bumi ini adalah program yang menurut kami luar biasa baik. Hanya itu Pak, sumbang saran sedikit, mohon maaf ini kami memberikan sumbang saran dari pelaksana Gika. Dari tadi Bapak bicara soal Gikanya, kalau boleh saya memberikan sedikit, bukan saran sih, ini apresiasi lah. Apresiasi bahwa kami sangat senang, kami sudah gembira bisa diterima oleh PLN, oleh IP, oleh IPGEO untuk bisa bersama-sama mengerjakan dan mengembangkan Panas Bumi di Indonesia. Terima kasih Pak. Bukan pertanyaan, sekali lagi, hanya. Ya, makasih Pak Dion. Terima kasih Pak Dion. Terima kasih. Pak Dion, Terima kasih. masa mesti WA saya dulu ini masih masuk. Iya, tadi saya Pak Budi, Pak Dion boleh nggak selamat saya ya. nih? Pak Dion selamat, Oh, biasanya 49 dari Medco, sekarang dapat 70 kan, waduh, selamat lah Anda. Ya, Pak Riki, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi best practice, role model ya. Kita juga berharap Pak Dion ini menjadi sebuah, ya saya yakin banyak sih yang ini biasa aja gitu. Tapi memang kita berharap ini menjadi sebuah sukses yang menjadi menjadi sebuah membangun kepercayaan kembali, keyakinan kita bahwa kita bisa kalau kita bersama-sama melakukan ini. Ya, makasih Pak Dion. Saran saya jangan 4 sumur Pak Dion. Itu 7 Pak 8. Iya, jangan, kalau tanggung-tanggung intermittent ngebornya gitu mahal. Ya kasih Betul, saja Pak. 7 8 itu. Iya, karena kita eksplorasi dulu Pak, memang takutnya kalau langsung 7-8 itu takut nggak Nggak ada ketemu Pak. eksplorasi itu, udah WKP mateng itu. Udah pasti dapat, bener, gagalnya di mana? Iya. Bagus sekali Pak. Memang kalau Songa dan Atadai, kalau menurut kami nih, itu bagus sekali resortnya. Masalahnya di demand Pak. Ini Pak Budi sama Pak Lambok nggak mau terima besar-besar nih, katanya nggak bisa jualnya. Padahal kalau kami lihat P50-nya mungkin bisa 50 megawatt, 60 megawatt. Tapi
dibatasi kami paling tinggi 20 megawatt karena itu adalah pulau kecil. Nah, disinilah masalahnya. Geothermal biasanya ada pada suatu wilayah yang demand-nya kecil. Nah, itu dia. Jadi kita harus bisa Mudah-mudahan balance. ya, mudah-mudahan pemerintah mensupport PLN untuk green super grid-nya ya, Pak Dion. Sebenarnya itulah solusi all untuk itu semua, untuk green super Ya, grid PLN. Iya. ya. Pak Riki, mohon disupport advice-nya segala macam, Pak Riki. Ngomong aja Pak Dion ini. Proses aja. Ya, siap, siap, Yap. siap, siap. Selamat ya Pak Dion ya. Ini Ya, jadi terima kasih, terima kasih, partner terima kasih. pertama di skema GK ini untuk Ya, 2 harus lokasi. disayang Pak. Biasanya kalau partner yang pertama itu yang paling baik, istri pertama Pak. Jadi tolong disayang dengan baik dan Iya, benar. siap. Kalau Dan istri saya kedua, yakin istri ketiga udahlah Pak, jangan ini dipercaya. Ormat sudah memenuhi kriteria tadi yang disampaikan Pak Riki, banyak itu kayaknya. Jadi partner yang Ya, ya, bercanda Pak ya. Terima kasih, terima kasih. ya sekali Terima lagi kasih Pak Dion, terima kasih. terima Terima kasih kasih. Pak Dion. Ya. Baik, kita beri kesempatan bila ada dari partisipan lainnya, mungkin akademisi atau dari regulator. Saya lihat juga dari ESDM ada ini, bisa sumbang saran. Sambil menunggu saya baca pantun dulu nih Pak ya. Jalan-jalan ke Gunung Rinjani. Udara sejuk bikin Cakep. bahagia. Panas bumi anugerah ilahi. Energi hijau selamatkan dunia. Cakep. Mantap Pak. Saya minta bantuan Chat GPT Pak bikinin pantun. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, kita akan masuki bagian penutup. Oh ya, mungkin sudah ada yang menulis pertanyaan di kolom chat. Saya anjurkan untuk baca langsung saja atau dikemukakan secara langsung, biar lebih komunikatif dan lebih hidup. Misalnya ini dari Pak Teddy Halim. Apakah Sarula sudah kembali normal kapasitas sesuai nameplate? Nah, ini bukan domainnya IGO ini Pak ya. Oh, silakan Pak Riki ingin menambahkan. Kami Maaf sangat nih, saya ingin menambahkan ya, tadi ada yang missing tuh, yang masih ketinggalan mengenai programnya PT SMI, pemerintah, DJPPR, sama World Bank itu, ya, termasuk ke EBTKE. Itu pendanaan itu bisa dipakai tuh GUDP, ya, dengan tangannya PLN, 50% kalau gagal ya. Nah, itu bisa untuk pengeboran banyak. Yang penting di situ yang 5C tadi, ya, yakinkan bahwa kita sebagai mitra itu reputable lah. Kalau Pak Dion sih pasti terpercaya kan, hormat. Nah, itu dengan menggunakan fasilitasnya PLN, nah kembali lagi PLN, itu akan menguntungkan kedua belah pihak pada prinsipnya ya, dasarnya ya. Terus kedua, dipikirkan juga untuk masuk ke PPP atau KPBU ya. Kalau kita bisa dapat itu, dan itu bisa masukkan ke situ sehingga ini menjadi project PPP ya. Ya walaupun hanya 20 megawatt, 40 megawatt, Ormat atau siapapun juga bisa mendapat pendanaan yang murah gitu loh. Ya, kompensasinya PLN dikasih 50% atau 49%, jangan 30%. Itu kira-kira gitulah ini saya ya, masukan saya. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Riki. Siap. Oke, jadi masukannya ada tambahannya Pak. Nggak ada tanggapan balik. Iya. Nah, udah Pak tadi. Ini Ya, kalau di chat juga ada sama yang disampaikan Pak Riki ya. oh ya. Mungkin Pak Daryanto ini silakan sampaikan pertanyaannya. Apa yang sudah ditulis di kolom chat. Angkat tangan dulu Pak biar kami bisa unmute.
Oke, saya bacakan saja ya. Dari Pak Das Rianto. Izin bertanya Pak, apakah saat ini pengembangan sumur panas bumi yang ada proses lelang WK seperti sumur migas dan sejenis di wilayah mana sajakah yang berpotensi untuk dilelangkan? Terima kasih. Agak keluar sedikit tapi kalau ada info silakan Pak dibantu nih. Lelang-lelang wilayah kerja. Ya, izin ini anu ya, sebenarnya di SDM Pak ya, artinya pertanyaan ke SDM sebetulnya. Tapi Oke. Pak Dasyanto bisa ini Pak bisa mengakses genesisnya SDM. Di situ ada apa? Ada mungkin belum semua ya. Jadi tiap sekian periode kan SDM mengupdate potensi geotermal di Indonesia di buku potensi itu. Yang terakhir kalau nggak salah tahun 2024 kemarin sudah ada update-nya. Dan informasinya sekarang menggunakan digital, jadi semua data-data WKP itu akan dimasukkan ke dalam Genesis. Kemarin saya ketemu kawan-kawan di FITKE, dan di situ nanti ada status per masing-masing WKP. Jadi kita tahu mana yang belum dilelang, mana yang sudah statusnya apakah PSPE atau yang lain. Ini bisa akses itu Pak Dasyanto dari Genesis di SDM. Ini tuh Pak informasi ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, saya ingat juga pernah dipresentasikan oleh SDM di webinar ini. Bisa dicari di website Kementerian SDM, kata kuncinya Genesis. Genesis. Ini dari Herdi Dornier. Izin tanya, apakah output dari WKP Tanjung Perahu, Tangkuban mungkin ya. Tangkuban Perahu, mungkin didealkan untuk express feeder langsung ke kawasan ini. Oh, silakan Pak, langsung aja Pak. Disampaikan secara lisan Pak Herdi Dornier dari Engineering Germany. Oh ya. Ya, apa kabar Pak Budi, Pak Lambo? Selamat sore Pak Herdi. Ini Pak Herdi guru saya sesepuh. Oh gitu ya. Sungkem saya sama Pak Herdianto ini. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam deh. Udah saya posting di atas, sukses buat GK-nya. Saya kebetulan saat ini kerja di perusahaan konsultan Dornier, dan ada kawasan industri yang kami sedang develop sama-sama. Lokasinya nggak terlalu jauh dengan WKP Tangkuban Perahu ya. Itu kalau nggak salah, kalau turun transmisi aja dari Tangkuban Perahu paling jaraknya sekitar 20 km. Apa mungkin ini sebenarnya program RUPTL kan ya GK ya? Harusnya ada di RUPTL ya, mestinya sih. Apakah masih mungkin B2B nggak ya? Langsung inject express atau harus lewat persetujuan atau ini clearance endorsement dari Ditjen Katrik juga ya? Atau memang ini harus masuk ke grid PLN atau mungkin masuk ke grid swasta ya? Mungkin gitu pertanyaannya. Ya Bang, ini kawan-kawan PLN yang bisa menjelaskan. Tapi kalau sepemahaman saya sepertinya harus masuk ke grid ya Pak. Kalaupun nanti model saya nggak tahu apakah yang seperti four wheeling itu ya Pak. Artinya di kawasan industri menginginkan ada semacam RSC spesifik dari geothermal gitu ya Pak Herdi? Iya, sebut saja saya sekarang kebetulan kerja di kawasan industri Surya Cipta Group, Subang, kawasan industri mobil listrik BYD. Karena perusahaan juga kebetulan setengah sahamnya milik Jarum Group ya. Demand kita ada beberapa data center ya, sedikit tentang perusahaan kita. Kawasan kita memang lahannya juga cukup besar, sekitar hampir 5.000 hektar. Ada kawasan mobil listrik BYD yang lagi in progress, dan
butuh daya sekitar 200 sampai 300 megawatt sampai 2 tahun ke depan. Kalau output dari WKP Tangkuban Perahu itu kan kalau salah saya dulu pernah ikut tulis di RUPTL itu 3 kali 20 mega. Apakah itu harus habis di grid PLN atau masih mungkin dievakuasi daya ke kami? Saya sendiri bisa bantu dari sisi perusahaan untuk membangun express feeder langsung direct ke turbin Bapak gitu di atas gunung di Tangkuban Perahu ya. Mungkin tapi mestinya secara legal nggak sesederhana itu ya. Secara komersial mungkin seolah-olah sederhana, tapi secara legal mungkin nggak simpel gitu ya. Mohon izin menjawab apa mungkin namanya, B2B-nya itu yang, karena kan skema GK gini Pak Herdi, WKP PLN, terus strategic partner develop upstream yang kemudian nanti diserahkan ke PLN ya, karena WKP-nya PLN, aset PLN. Nah, nanti strategic partner dengan kita bikin SPC, bikin downstream-nya. Listrik keluarannya itu jadi milik PLN sebenarnya, bukan milik si SPC Pak. Jadi nggak bisa B2B seperti Saya itu. pikir ini 100% Indonesia Power apa namanya joint operation dengan GK-nya dengan katakan Ormat gitu ya. Sehingga diberikan kebebasan untuk B2B agreement. Tapi ya terlalu naif ya pertanyaan gitu sih sebenarnya. Ya silakan mungkin. Mohon izin mungkin menambahkan sumber energi apa namanya, steamnya milik PLN, setelah jadi listrik juga milik PLN gitu. Jadi bukan milik di SPC gitu. Pak Lampok, ya silakan. Ya, mohon izin untuk kebutuhan itu ada 2 layanan di PLN namanya GEAS Pak, Green Energy as Services. Jadi dedicated itu namanya dedicated source. Jadi kalau Tangkuban Perahu seperti yang disampaikan Pak Budi, aset ini sebenarnya punya PLN. Tapi nanti dedicated kalau sudah ada perjanjian GEAS, Green Energy as Services, itu seperti AWS. AWS itu Amazon Web Services, itu menekan GEAS dari Cilandak. Nah, itu bisa dilayani dengan skema B2B. Artinya tidak mengacu kepada, kalau tarif nasional kan diatur oleh pemerintah. Jadi itu negosiasi dengan PLN. Tetap source-nya nanti bisa dibangun directly dari Tangkuban Perahu ke kawasan Bapak. Jadi itu dalam framework GEAS, Green Energy as Services. Jadi PLN sudah punya layanan itu Pak. Untuk memang banyak itu customer-nya adalah data center yang dia wajib green source. Ya, memang. Jadi, kalau enggak ya power wheeling mungkin bentuknya kan seperti gitu ya. Kalau saat ini ya mungkin hanya 2 itu pilihan kali. Iya. Kira-kira gitu untuk skemanya memang tetap yang B2B-nya dengan PLN, karena kami kan IP itu bukan IUPTL. Dia tidak punya wilus, jadi melanggar Undang-Undang Nomor 30 kalau jualan listrik. Tetap yang jualan itu PLN-nya, kira-kira gitu. Ya. Harus izin Trunojoyo lah. Betul. Tetap pemegang wilusnya kan itu PLN. Ya, masih. Baik, bagus nih pertanyaannya Pak Herdi. Memang webinar ini mempertemukan banyak pihak. Jadi semakin bermanfaat untuk banyak orang, kami semakin senang. Kita tunggu 1-2 pertanyaan lagi. Oh, ini Pak Satrio Pangarso, monggo. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Budi, Pak Lambok. Saya Satrio dari SMI Pak. Mungkin teman-teman PLN dan Ormat sudah pernah diskusi dengan kami Pak ya. Ya mungkin kita menyambut baik Pak adanya GISA ini Pak. Sangat menarik bahwa PLN sudah membuka diri untuk bisa ikut serta dalam panas bumi. Mungkin Pak ya, nanti kita selanjutnya mungkin bisa diskusi bareng antara PLN, kemudian Ormat dan SMI, terutama ya kita sharing-sharing itu Pak resiko untuk eksplorasinya, sebagaimana juga disarankan Pak Riki tadi Pak ya di depan. Siapa tahu nanti dari proyek-proyek yang sudah ditandatangani antara Ormat dan PLN nanti satu bisa memakai GRAM Pak dari SMI. Kira-kira demikian saja Pak. Kita Siap. Terima kasih banyak Pak Satrio. Kita kayaknya harus langsung kopi darat ini Pak Budi dengan SMI.
Mumpung Pak Dion juga join ini, jadi langsung dari Pak Satrio. Kita Ya, terima kasih Pak jadwalkan. Satrio. Terima kasih banyak Pak Satrio. Ini Itu kita yang tunggu, kami ya. tunggu juga. Iya, kami sangat berharap itu. Terima kasih Pak Satrio. Berikut bila ada silakan angkat tangan. Kita beri kesempatan, masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Bila tidak, kita akan masuk. Oh, silakan. Bapak Oktaufik. Dari mana Pak? Kalau bisa Assalamualaikum. kamera, silakan. Dari Brain dulu BPT. Oke. Sorry, saya sambil nyetir tapi tidak pakai headset. Tidak masalah. Di stop. Tapi menarik sekali tadi yang disampaikan. Nah, cuman saya mungkin melihat yang lain ya, dengan semangat untuk mengembangkan geothermal dan juga mungkin isu transisi energi segala macam. Bagaimana tentang capacity building untuk capacity building? Kapasitas nasional untuk industri pendukungnya. Apakah yang saya masih dengar sampai saat ini itu TKDN itu dianggap sebagai kendala ya. Tapi sebenarnya kan mau tidak mau kalau ini jangka panjang ke depan dan banyak sekali perubahan yang kita butuhkan untuk menghadapi perubahan disruption ini ya, transisi ini. Maka kita kan juga perlu suatu wahana juga untuk berinovasi segala macam. Dan ini membutuhkan bahwa industri manufaktur juga ikut dihidupkan gitu. Sekarang ini kan tampaknya malah kurang bisa kurang bisa bergerak begitu. Nah, bagaimana ke depan? Apakah atau kondisi saat ini masih mungkin nggak untuk itu gitu, untuk meningkatkan kapasitas nasional di industri pendukung manufaktur khususnya ya, di bidang energi ini gitu kan. Jadi usahanya seperti misalnya PLN kok saya rasa sudah lama pengen meningkatkan juga TKDN-nya, tetapi ini malah main di hulu gitu ya. Di hulu itu di sumber panas bumi ya, bukannya malah di industri manufaktur yang tentunya itu juga butuh perhatian banyak ya di industri, apalagi sustainability ke depan itu sangat membutuhkan perubahan dari sistem industri kita ya. Mungkin itu aja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Silakan langsung Pak. Boleh ya, saya boleh ikut campur nggak Pak? Silakan Pak Rikin nanti setelah Pak. Makasih. Pak Oki, sehat selalu ya Pak Oki ya. Terima kasih, itu betul sekali. TKDN itu penting. Ya, saya berharap Pak Dion segera relokasi pabrik di Ormat di Indonesia. Ya, ini potensi banyak. Ya, saya melihat kemarin itu proses di Ijen tuh luar biasa. Ya, luar biasanya di mana? Harganya murah dibandingkan dengan flash condensing. Karena semua steam maupun brine-nya ya itu bisa dipakai. Ya, memang sedikit kelemahannya adalah memerlukan lahan yang besar. Tapi harganya murah. Ya, saya lihat compare sama harga yang terakhir di Patuh H2 itu ternyata ini lebih murah gitu. Bahkan yang Patuh Gunung Salak 7, Gunung Salak yang 35 ya maupun itu ya harganya. Ini luar biasa nih. Saya senang ranking cycle efisien, semuanya itu bisa dipergunakan dan harganya juga kompetitif. Nah, apalagi pabriknya di Indonesia, Pak Dion. Pak Dion mudah-mudahan masih dengar ya. Tolong deh Pak Dion itu segera itu Pak Dion. Saya tadinya berasumsi dari Turki, tapi Pak Dion bilang enggak Pak, saya sendiri. Wah, itu bagus sekali itu kalau bisa terbangun pabriknya itu. Itu Pak Oki, kita doakan lah Pak Dion bisa serius ke situ. Demikian. Baik. Pak Dion bisa beri masukan tambahan? Bagus nih dari BRIN ini, TKDN, biar kita bisa mandiri ya secara teknologis. Bila tidak ada tanggapan lainnya, masih ada tanggapan balik. Silakan Pak Oktaufik dari BRIN. Ya, saya mau nambah nih, tadi lupa. Ada satu hal lagi yang mungkin bisa membantu kesulitan ya.
skenario untuk pengembangan panas bumi ini dari hulu ke hilir ini, karena kita juga menghadapi masalah sustainability, tapi sisi lain kita masalah ekonomi juga. Saya ingin tanyakan, ini hal yang cukup lama ya di Kenya itu wellhead power plant itu. Kenapa model itu tidak dibangun di Indonesia ya? Karena kita juga masalah juga dengan sumber-sumber yang kecil gitu ya. Terus kedua, ini kaitannya dengan sustainability, di mana manusia itu adalah faktor utama, dan saya dengar juga masalah masyarakat sekitar itu juga masalah ya. Nah, dengan pola tadi itu, wellhead itu, atau kecil-kecil dulu, itu mungkin bisa barengan dengan direct use gitu, combine dengan direct use. Sehingga gimana ya, bukan hanya listrik yang kita lihat memang ini, tapi jadinya energi ya. Dan ini masyarakat kalau bisa ikut serta dalam hal yang selain listrik, misalnya direct use itu untuk entah itu tourism atau agro industri ya. Tapi apakah mungkin itu dikelola oleh PLN yang sementara ini hanya kekeh di listrik saja misalnya kan? Tapi kan kemudian kita jadi perusahaan energi, bisa jadi, apalagi ini orientasinya kan bisnis ya, jadi multi bisnis, dan inilah disruption juga di sisi bisnis yang kita harus lakoni, hadapi dengan perubahan sistem energi dan masalah perubahan cuaca ini ya, perubahan iklim ya. Ini juga memang banyak yang harus kita berinovasi lagi gitu ya. Dan kami juga memikirkanlah model-model untuk itu, tapi seringkali ya ini masih mimpi, atau sebenarnya ya walaupun mimpi mungkin harusnya sudah ada kajian-kajian yang spesifik di Indonesia, dan kita bisa dan harus mengembangkan sendiri karena karena kondisi khusus kita juga gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Taufik. Oh, ada tanggapan balik, silakan Pak Riki. Bagus tuh Pak Masih Oki. Ya Pak Oki. Jadi gini Pak Oki sama Pak Lambok ya. Jadi masukan dari BRIN, saya pikir perlu dicatat tuh. Karena PLN punya kapasitas yang menjadi perusahaan energi tadi kan. Apalagi pakai ORC-nya si si Ormat. Ya, jadi ya itu kita udah di tangan itu. Energi ini tuh udah di tangan. Nanti PLN yang namanya PLN kan perusahaan besar, bisa aja deal sama pabrik di sana, misalnya teh atau apa ya, pabrik yang pengeringan dan sebagainya, walaupun di luar tapi yang penting saat ini dicatat dulu ya, karena PLN itu ya perusahaan nasional yang saya berharap juga interaksi kayak gitu. Aduh ya, kemarin aja di rootnya aja udah hal-hal kayak gitu udah oke gitu loh. Jadi saya yakin tinggal dirubah sedikit ya, manpower di PLN juga banyak ya, bisa lah ya menjadi perusahaan energi. Nanti itu untuk misalnya tadi pemandian air panas lah atau apalah, atau penghangat, saya nggak tahu ya. Nah, saat ini kita memang belum sampai ke situ ya. Tapi yang penting dari organic ranking cycle tadi sudah ada energinya dibandingkan dengan flash condensing, kira-kira begitu. Dan ini lebih efisien. Ya, dia nggak perlu ngebor satu sumber dulu gitu kan. Jadi dari waste tadi kan ada ORC yang bisa dilempar ke situ. Maaf saya ikut campur terlalu jauh, tapi mendorong lah sifatnya Pak Budi sama Pak Lombok. Silakan Pak Lombok sama Pak Budi. Iya, terima kasih. Sebenarnya itu sudah banyak dibicarakan Pak Topik terkait direct use ya, selain dari electricity. Tapi memang untuk dari sisi kita juga masih sangat careful terkait itu, karena sampai saat ini belum ada satu regulasi pun yang mengatur tentang tata kelola untuk direct use. Jadi terkait apa? Terkait pajak, royalti dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan demand, marketnya juga masih terbatas. Tapi mungkin ke depannya itu bisa jadi menjadi sebuah pertimbangan. Salah satu contohnya eh, partner kami sedang mencoba mengikat dengan Sinopec. Nah, di Sinopec itu di China penggunaan itu bukan untuk electricity tapi untuk heating. Selain itu juga mereka mulai mengekstrak litium, helium, dan hidrogen. Tapi untuk hidrogen itu adalah untuk penggunaan dalam grup mereka, karena mereka adalah oil and gas company, untuk kilang, untuk pengolahan petrochemical. Memang untuk saat ini bahkan untuk binary pun itu belum ada regulasinya Pak. Jadi
kita memang sekarang ini sedang yang kami tahu bahwa ESDM juga melalui EBTKE sedang menggodok untuk regulasi atau apa aturan-aturan yang bisa menjadi panduan untuk pengembangan-pengembangan dan inovasi di dalam pengembangan panas bumi ini. Mungkin itu Pak yang untuk saat ini ya status kita ya. Demikian. Masih mute Pak Ya, Riki, mohon izin. Pak Lambok, Ya, ya. perusahaan geothermal tidak ada yang selebih hebat dari PLN yang bisa masuk ke pemerintah. Kau harus ambil tuh, jemput bolanya. Kau banyak waktu, orang banyak di situ. Yang lain kan orang geoscience, sorry ya, aku lihat ya, orang geoscience memang ya jago lah misalnya kayak gitu ya. Tapi nggak ada, ini kita nih perusahaan bisa masuk ke seperti itu. Ya aku sih karena saya banyak interaksi sama PLN, saya udah bisa baca kapasitas kalian. Jadi kau ke EBTKE apa itu kita jemput bola, ayo kita bikin, mana kita bikin segera. Kita mau aplikasikan di tempat kami, gitu loh. Ayo semua ini kita regulasinya atau permennya entah keluar tadi itu kan applicable nggak di tempat kami itu bisa ekonomis nggak? Ya artinya ekonomis dia juga harus menjaga lingkungan. Ya, yang penting kan menjaga lingkungan gitu. Tapi kita bersedia untuk memanage tadi agar masyarakat sekitar geotermal tadi merasakan manfaatnya. Ini waduh luar biasa ini. Nilainya tuh nggak ya walaupun ini kan perusahaan pemerintah ya. Jadi kita harus punya will seperti kayak gitu. Mohon maaf saya sampai emosi karena satu-satunya perusahaan yang punya kemampuan ya PLN. Sorry to say PGE dia nggak bisa lagi apalagi jadi TBK dia no. Udah komersil dia gitu ya. Siap Pak Riki. Jangan sebut nama Pak Riki. Jadi motivasinya banyak diberikan oleh Pak Riki nih untuk PLN Indonesia Geothermal. Baik, kalau tidak ada kita masuki bagian penutup saja ya. Sudah waktunya. Dimulai dari para panelis dulu. Pernyataan penutup, closing statement dari Pak Amin juga Pak Sumaryadi bila masih ada. Dipersilakan. Pak Amin dulu, silakan. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi apapun tadi kita sudah bicarakan ya tentang panas bumi, saya jadi mengharapkan ya ke depan itu panas bumi itu jadi bisnis yang menarik. Tapi apapun semua di atas itu adalah nanti saya ingatkan sekali lagi, apalagi sekarang zaman banyak bocor gitu ya. Jadi masalah pengawasan Pak, baik pengawasan internal maupun eksternal, mohon diperkuat. Ada orang yang memang suka check and recheck. Nah, saya biasa check and recheck sampai kalimat itu saya check and recheck. Tadi apalagi sudah dibuat regulasi dan sebagainya. Jangan sampai kecebur, Pak. Mohon gitu, Pak ya. Mohon kehati-hatian. Jadi masalah pengawas. Karena saya ingatkan, Pak, kita bisa jadi penjabat H plus 10, Pak, masih bisa tersangkut-sangkut, Pak. Gitu. Mohon kehati-hatian. Jadi saya ingatkan sekali lagi, apapun semua pihak mohon cek and recheck, pengawasan yang benar gitu, baik pengawasan internal maupun. Terima kasih Bang Adi. Makasih balik Bang Amin. Silakan Pak Lambok, setelah itu Pak Budi, dan terakhir saya undang Pak Riki Ibrahim untuk buat pernyataan penutup. Silakan Pak Lambok. Ya, terima kasih untuk forum kita hari ini, luar biasa diskusi yang sangat dari para senior kami, masukan-masukan dari Pak Amin, Pak Karim, Pak Adi, Pak Riki juga rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dalam terobosan-terobosan yang dilakukan PLN, terutama melalui GECA, ini bisa unlocking opportunity untuk pengembangan panas bumi Indonesia yang bisa lebih cepat lagi, lebih luas lagi, sehingga membuka peluang untuk kerjasama, pengembangan, inovasi dalam pengembangan panas bumi Indonesia. Mohon supportnya dari rekan-rekan semua. Kami akan tetap banyak berkomunikasi
memohon diskusi dan dan bimbingan-bimbingan dari rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian kami. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Ya, silakan Pak Budi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi apa yang kami sampaikan sekarang ini, skema GK itu hanya salah satu solusi untuk mengakselerasi pengembangan panas bumi ini, khususnya di WKP PLN ya. Ada banyak WKP di luar PLN, WKP di IPP, ada WKP potensi-potensi yang masih di ESDM juga. Kalau kita bisa duduk bersama, saya yakin akan ada banyak solusi juga untuk memitigasi aspek-aspek capex yang masih mahal, tingkat risiko yang tinggi, pendanaan dan lain-lain. Semoga kedepannya pengembangan panas bumi di Indonesia bisa lebih terakselerasi untuk mendukung bauran energi, transisi energi, dan net zero emission. Terima kasih Pak Adi dan kawan-kawan dari Kagatrik yang sudah mengundang kami untuk bisa sharing bersama para ahli di sini. Terima kasih panelis dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Demikian Pak Adi, terima kasih. Ya, silakan Pak Riki nih dalam Ya, tanda Pak kutip Moderator. guru besar geotermal. Gini Pak, jadi tadi itu masukan Pak Amin itu bagus ya. Kenapa? Mengingatkan bahwa bukan masalah integritas, tapi masalah SOP. Ya, jadi karena apa? Karena kan ya PLN tetap dong, walaupun 30% tetap kan kalau resiko apapun juga ada proses. Nah ini yang harus kita tularkan ke mitra kita yang swasta siapapun juga. Ya mitra kita ya melalui tata kelolanya itu kan PLN nomor 1 lah. Ya, kita tahu ya. Nah ini yang disiapkan dari sekarang. Ya, jadi jangan sampai nanti kita di mana aja pasti ada risiko, tapi mitigasinya bagaimana? Yang penting kan SOP itu udah ada. Siapa ya proses pelelangan tuh bagaimana yang fair gitu loh. Jangan sampai nanti ada ordal lah ya, kurang lebih kan kayak gitu ya yang memanfaatkan hal itu. Ya, jadi penting itu. Jadi benar Pak Amin ya, apalagi ke depan harapannya dari GK ini kan beberapa WKP juga akan diberikan ke PLN. Nah ini yang saya pikir satu-satunya yang bisa melakukan itu situ. Itu aja dari saya ya, dan tetap semangat Mas. Saya yakin mampu. Kalau saya lihat Bang Lambok, saya tahu Bang Lambok ya, terus juga Mbak Budi ya, teman-teman ya, saya lihat oke lah, semangatnya bagus dan lingkungannya juga bagus. Yang penting itu lingkungannya bagus kok PLN sekarang ya. Makasih, itu aja dari saya. Dan satu lagi Pak Adi Terima kalau kasih bisa. Pak Riki. Silakan Bang Amin. Enggak, sekarang saya minta masukan mungkin ya dari PLN, Pak, dari Pak Riki dan sebagainya ya, penggiat panas bumi. Kasih masukan ke dunia pendidikan. Jadi kalau bisa mungkin ada prodi khusus panas bumi gitu ya. Artinya masukan dari pendidikan apa yang diperlukan untuk menyiapkan SDM yang khusus panas bumi gitu. Terutama di pendidikan vokasi gitu. Ini masalah nanti SDM-nya gitu loh. Ya. Jangan sampai jadi nanti banyak masih ketergantungan oleh orang asing. Itu aja. Masukkanlah Pak mungkin untuk jadi program studi apa bahan kuliah dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Pak Lambok, Pak Budi, Pak Riki menjawab masukan untuk dunia pendidikan. Ya, mungkin itu sudah lama memang kita menjadi perbincangan ya Pak Amin ya. Tapi memang karena panas bumi kalah dibanding dengan yang lain, jadi seolah-olah karena kita kan pendidikan kan dia memproyeksikan kepada lapangan kerja. Iya. Kira-kira sekarang ini dalam setahun berapa MW sih panas bumi yang bisa? Nah itu yang menjadi itulah makanya kita betul-betul kita butuh unlocking dulu. Nah apabila kita belum lihat seperti apa kalau sudah kebijakan dari suntik mati PLTU ya. Jadi sekarang masih kepada thermal, semuanya masih thermal yang konvensional. Memang tetap masih mechanical engineering, electrical engineering yang tradisional lah, sehingga nggak tumbuh untuk geotermalnya. Jadi memang kalaupun kita membuka
vokasi untuk geotermal, tapi kalau lapangan kerjanya nggak tersedia, percuma Pak Amin. Ya, Mohon izin, mungkin itu yang. Jadi memang kita harus unlocking dulu agar banyak dulu ininya, proyeknya seperti di Turki udah mulai, Turki, USA. Jadi harus tersedia dulu apa demand-nya sehingga nanti itu akan terjawab gitu Pak Amin. Mohon izin mungkin itu dari saya. oke. Silakan Pak Budi dan guru saya Pak Riki. Mohon izin saya dulu jadi gurunya terakhir. Ya, iya, ya mungkin apa ya, senada dengan Pak Lambok juga bahwa sebenarnya potensi di Indonesia kan cukup cukup besar, baru 10% ya, baru 10% yang terutilisasi. Eh, Butuh tenaga yang cukup banyak sebetulnya ya, Pak Amin ya. Em, yang sekarang ada kan S1 Pak ya, S1 geologi yang vokasi tadi itu kebutuhannya akan cukup dibutuhkan juga. Dan kalau misalnya ini boleh saran pada saat em, belum cukup banyak potensi yang kemudian terutilisasi, jumlahnya aja mungkin Pak jangan terlalu banyak dulu gitu ya. Katakanlah satu universitas yang ada satu di UGM ataupun di ITB membuka satu program vokasi geologi apapun itu namanya dengan Ya, kapasitas yang jangan terlalu besar dulu dan nanti hasilnya kita sih pinginnya kan tenaga yang siap pakai gitu Pak. Ya ya. biasanya dari kurikulumnya kan berbeda antara yang strata 1 dengan vokasi. Ya, saya rasa cukup bagus itu yang disampaikan Pak Amin untuk vokasi di untuk geologi ini, Pak. Baik, Pak Riki, ada mungkin? Ya, jadi Pak Amin, kalau untuk hulu ya, itu saat ini sih sudah ada di, kalau nggak salah di eh, masuk ke matematik gitu, kalau nggak salah ya. Jadi untuk di UI ya udah ada itu yang ngerjain itu. Pak Yunus itu dia di panas bumi kalau nggak salah di Ya, ya. geofisika. Namun ya kalau di ITB khusus engineeringnya jadi fokus ke situ. Saya sendiri ngajar di Unsada. Saya sebelumnya juga saya pernah ngajar di STN PLN. Ya. Nah, saat ini perlu untuk dihilirnya. Jadi coba bayangkan sampai saat ini ya, kita tuh nggak bisa bikin power plant. Apapun juga nggak bisa. Ya, nah ini ya mungkin kita nggak usah bikin power plant lagi karena sudah ketinggalan juga kan. Dan apa ya itulah prosesnya sudah ketinggalan. Namun untuk pemahaman dari proses PLN itu sendiri, dari proses pembangkit listrik itu di hilirnya tadi, ya karena ini kan kita masuk ke gatrik, ya saat ini teknologi yang di dunia ini yang lagi tren, yaitu organic cracking cycle, ya paling tidak, ya Brain ini dia punya ininya laboratoriumnya. Nah, mungkin bisa datang ke sana lihat dulu. Itu sangat simpel. Nah, ini yang didalami lagi dan ini yang betul-betul dibikin ya semacam ininya lah, edukasinya ya ya edukasinya lah ya sehingga kita bisa bikin juga bukan alat demo aja ya bisa bikin juga nanti riset dan sebagainya kita minta bantuan siapa yang untuk melakukan bukan kita rencana untuk membuat ORC tapi anak-anak tadi udah langsung terjun langsung di situ karena vokasi kan ini perlu kalau menurut saya perlu ya walaupun betul sih penggunaan SDM-nya masih sedikit ya kayak di ITB sendiri dengan tidak banyaknya pembangun panas bumi itu sendiri juga dia mau disalurkannya kemana gitu kan itu jadi problem ya. Ya saya pikir nggak usah sampai ke situ tapi tetap UI saya sendiri sedang selesaikan S3 saya di SIL Sekolah Ilmu Lingkungan. Saya di SIL saya ya jadi ini masih ya program riset agak lama tapi saya jalanin aja terus tapi anyway maksud saya tuh ya itu perlu saya pikir vokasi di sana gatrik perlu lah khusus untuk di pembangkit listriknya teknologi tapi yang dalam ya
Jadi suatu Ya, ketika, karena saya waktu itu pernah kerjasama ya untuk penelitian metalurginya dari blitz. Itu orangnya udah almarhum ya, siapa tuh orang dari UI, orang almarhum sekitar 5 tahun yang lalu. Nah itu jago dia tahu sampai dia menganalisa dan dia mau bikin laporannya juga bagus lah ya untuk meyakinkan. Kira-kira nih blitz, karena di Dieng blades-nya itu dari tahun 70, bayangkan. Sampai sekarang masih hidup, masih berputar. Ya 70, ya cukup lama kan. Nah, jadi ya hal-hal seperti ini saya pikir perlu lah. BRIN memang penelitiannya memang di situ ya. Jadi ya bisa kerjasama juga sama BRIN ya. Tapi saya yakin karena ini sektor pendidikan kan ini ya, misinya adalah kita memberikan pendidikan kepada mahasiswa kan, vokasi. Jadi saya pikir perlu lah. Kalau BRIN kan memang sudah mesti tingkatannya di atas itu lagi ya secara nasional. Ya apa kata penutup yang diminta mudah-mudahan bisa terjawab, bisa memberikan masukan ke Pak Amin. Seandainya nanti suatu ketika mau diskusi lagi mengenai pembangkit listrik khusus, power plan-nya dan sebagainya, bisa undang Ormat, undang saya juga, undang teman-teman lain ya. Paling nggak juga membangun sumber daya manusia untuk IPC dulu lah ya sampai pemahaman IPC kira-kira demikian. Makasih ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Makasih Pak Bang Adi. Ya, kita akan akhiri dengan mendengarkan lagu penutup Bagi Menegeri. Tapi sebelum itu saya bacakan pantun penutup. Burung merpati terbang berdua, hinggap manis di dahan jati. Panas bumi melimpah, rupiah mengalir untuk negeri. Cakep. Silakan lagu penutup Bagimu Padamu Negeri.
Baik, dengan demikian webinar sudah selesai. Kami panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Budi Wibowo, Direktur Utama PLN Indonesia Geothermal, juga kepada Bapak Lambok Siregar dari PLN Indonesia Geothermal. Juga narasumber Bang Amin, sehat-sehat terus Bang. Terus Pak Riki Ibrahim juga panelis istimewa luar biasa yang hadir pada sore hari ini. Serta partisipan lainnya, kami ucapkan terima kasih. Ada waktu berjumpa, ada waktu berpisah. Sampai jumpa lagi hari Jumat minggu depan, tetap dengan tema geothermal. Oke, izin pamit Pak Terima kasih Budi, Pak Adi. Pak Lamlo, Pak Rizky, Ya, Pak terima Adi. kasih Pak Amin, Yuk. Pak Riki.